materi kita adalah fungsi eksponen. Ya, eksponen itu sudah kita pelajari, yaitu tentang perpangkatan. Nah, yang pertama definisi fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah suatu fungsi yang persamaannya bisa dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx, ini artinya sama saja, ya, sama dengan B kali A pangkat X, dimana dengan syarat B itu tidak boleh 0. B itu bebas bilangan berapa aja, tapi tidak boleh 0, ya. Lalu A itu lebih dari 0, dan A tidak boleh sama dengan 1. Oke, nah A ini disebut bilangan pokok atau basis, ini dia. Ya, bilangan pokok atau basis. Nah, contoh daripada fungsi eksponen, yaitu tentang pertumbuhan kelinci. Populasi kelinci pada suatu pulau lipat 3 setiap setengah tahun. Berarti setiap setengah tahun jumlahnya lipat 3 dari jumlah awal. Ya, lipat 3. Contoh yang pertama, itu jumlahnya 3. Lipat 3-nya berarti berapa? Nah, seperti itu ya. Lipat 3-nya. Ya. Nah, lipat 3 setiap setengah tahun, dan fungsinya bisa dimodelkan sebagai Fx sama dengan 10 kali 3 pangkat X, dengan X adalah rasio lamanya waktu. Ingat, X adalah rasio lamanya waktu. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah kelinci mula-mula, berapa jumlah kelinci setelah 3 tahun. Nah, jumlah kelinci mula-mula berarti rasio waktunya kan 0 karena belum ada perkembangan. Ya, nih. Langsung saja kita ke penyelesaian jumlah kelinci mula-mula. Maka waktu atau X itu adalah 0. Ya, rasionya 0. Kenapa? Karena mula-mula belum terjadi apa-apa, belum ada perkembangan. Oke. Nah, sehingga disubstitusikan X itu 0. 3 pangkat 0 itu adalah 1. Setiap bilangan dipangkatkan dengan 0 itu adalah 1. 10 kali 1 adalah 10. Nah, inilah jumlah kelinci mula-mula. Ya, jumlah kelinci mula-mula. Sebanyak 10 kelinci atau 10 ekor. Nah, pertanyaannya berapa jumlah kelinci setelah 3 tahun? Nah, ini. Sebelumnya kita cari rasio X-nya. Kalau tadi mula-mula rasionya 0, sekarang rasio X-nya adalah lamanya waktu yang dibutuhkan ini per berapa tahun berkembang? Per setengah tahun. Ya, per setengah tahun. Jadi, lamanya waktu berkembang dibagi per berapa tahun berkembang, yaitu setengah tahun, adalah rasionya 6. Ya, rasionya 6. Jadi, kita substitusi 6 itu ke fungsinya. Fungsinya tadi Fx sama dengan 10 dikali 3 pangkat X. Kita masukkan X-nya 6. 3 pangkat 6 itu adalah 729. Dikali 10 adalah 7.290 ekor. Jadi, kondisinya lipat 3 per setengah tahun. Dan selama 3 tahun, maka perkembangan kelinci itu sebanyak 7.290 ekor. Nah, itulah contoh soal daripada fungsi eksponen. Itu yang pertama. Sekarang yang B, grafik fungsi eksponen. Ya, ada 2 kasus. Yang pertama, basisnya lebih dari 1. Yang kedua, basisnya itu A lebih dari 0 dan A kurang dari 1. Ya, A lebih dari 0. Berarti kalau pada grafik fungsi, misalkan di sini 0, di sini 1, ini kosong, dan inilah yang dimaksudkan. Ya, inilah yang dimaksudkan A lebih dari 0 dan A kurang dari 1 ini. Ya, ada 2 kasus. Nah, sebelum kita menggambarkan grafik fungsi eksponennya, ada beberapa langkah yang harus kita penuhi sebelum menggambarkan grafik fungsi eksponen. Ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Langkah pertama, tentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Nah, langkah 1 dan 2 ini boleh tukar ya, boleh tukar. Langkah 2 bisa langkah 1, langkah 1 bisa langkah 2. Ya, boleh tukar.
Tidak selamanya harus ini langkah 1 ya. Khusus untuk 1 dan 2. Nah, untuk urutan lainnya itu harus setelah 1 dan 2, urutan 3. Nilai X untuk menentukan nilai Y sehingga diperoleh titik lainnya. Maksudnya diuji nilai X lainnya. Kalau di sini nilai X-nya 0, bisa saja nanti kita uji X-nya 1, X-nya 2, Y-nya berapa. Nanti itu pada contoh ya. Nah, ini kita contoh. Grafik fungsi. Ya, gambarkan grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, 2 ini kan lebih dari 1. Berarti masuk keadaan A lebih dari 1. Nah, oke, kita ikuti langkah-langkahnya. Titik potong sumbu X. Misalkan Y sama dengan 0. Kita substitusi. Ini Y sama dengan 2X. Ini merupakan grafik fungsinya ya. Lalu kita substitusi Y sama dengan 0. 0 sama dengan 2 pangkat X. Sehingga X itu negatif tak hingga ya. Tidak memotong sumbu X. Ya, tidak memotong sumbu X. Kalau basisnya atau bilangan pokoknya bilangan bulat seperti ini tidak pecahan, itu hasilnya akan negatif tak hingga. Tapi kalau ini merupakan bilangan pokok atau basis ini merupakan pecahan, maka hasilnya nanti positif tak hingga. Itu di contoh kedua nanti kita lihat ya. Nah, yang kedua, titik potong sumbu Y, itu X sama dengan 0. Kita substitusi. X 0. Maka kita substitusi X-nya 0. 2 pangkat 0 1. Nah, titik koordinatnya 0, 1. Nah, ini uji titik lainnya. Dimisalkan X itu tadi yang lainnya, tadi kan X0, Y 1. Nah, kalau X negatif 1, Y-nya setengah. X-nya negatif 2, Y-nya 1/4. X-nya negatif 3, Y-nya 1/8. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 3, Y-nya 8. Sehingga titiknya ini tersedia. Titiknya itu adalah XY. Ya, XY. X negatif 3, Y 1/8. X negatif 2, Y 1/4. X1, Y setengah ini. Dan begitu seterusnya. Nah, ini dari mana? Nah, itu tugas nanti. Tugas diskusi kita. Ya, dari mana aja nih Y-nya, ini nilai Y-nya. Oke, sedangkan nilai X-nya bebas. Mau di berapa aja, dimisalkan. Oke, nah, setelah itu, kita gambarkanlah titik-titik XY ini, titik-titik koordinat dinamakan pada bidang Kartesius. Ini dia. Yaitu tahap yang terakhir, melukiskan grafik Y sama dengan 2 pangkat X ini. Negatif 3 itu kan 1/8 ini ya, garisnya paling bawah. Negatif 2 itu 1/4, berarti di atas 1/8. Negatif 1 itu setengah, berarti di atas 1/4. 0, X-nya 0, Y-nya 1. Ini. Ya. Ini. Begitu seterusnya. 1, Y-nya 2, 2, Y-nya 4, 3, Y-nya 8. Nah, itulah grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Kalau kita perhatikan, ya, ini dari kiri ke kanan ya, dari negatif lalu ke positif. Kalau seperti ini dinamakan fungsi naik. Ya, fungsi naik. Dari negatif lalu ke positif. Semakin naik semakin positif. Nah, adapun ciri-ciri grafiknya adalah memotong sumbu Y di titik 01 ya. Ini selalu ya 01. Tidak memotong sumbu X. Ya, ini kita lihat tidak memotong sumbu X. Atau dapat dikatakan mendekati. Yang ketiga, fungsi naik. Artinya fungsi naik itu nilai Y semakin besar jika nilai X semakin besar. Nah, ini kita lihat. Kalau X-nya semakin besar, ini 1, 2, 2, 4, 3, 8, maka Y-nya juga semakin besar. Ya. Oke, itulah untuk contoh bentuk 1, yaitu A lebih dari 1. Nah, contoh 2. Ini A lebih dari 0 dan A kurang dari 1. Ya. Nah, ini kita gambarkan di mana A tersebut merupakan bilangan pecahan. Ya, ini. Oke, kita mulai
langkah-langkahnya, titik potong sumbu X. Dimisalkan Y0. Dimisalkan Y0, maka tadi saya katakan apabila bilangan pokok ini atau A atau basis bentuk pecahan, maka X-nya itu tak terhingga, ya, positif tak terhingga. Yang kedua, titik potong sumbu Y, dimisalkan X sama dengan 0, maka ini adalah fungsinya, dan Y sama dengan setengah pangkat 0. Setiap bilangan dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya 1. Jadi titik koordinat 0, 1. Nah, ini titik uji lain. Ya, seperti yang tadi titik uji lain. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Kalau X-nya negatif 1, Y-nya 2. Kalau X-nya negatif 2, Y-nya 4. Kalau X-nya negatif 3, Y-nya 8. Kalau X-nya 1, Y-nya setengah. Kalau X-nya 2, Y-nya 1/4. Kalau X-nya 3, Y-nya 1/8. Nah, inilah titik-titik koordinatnya yang akan kita lukiskan pada bidang Kartesius. Nah, tahap yang keempat adalah melukiskannya pada bidang Kartesius. Ya, 0,1 ini. 0,1. Negatif 1, 2. Nih. Negatif 2, 4. Negatif 2X, 4Y. Ya. Negatif 3, 8. Nih. Negatif 3X, Y 8. Oke. Lalu 1 itu setengah. X-nya 1, Y-nya setengah, ini di bawah 1. Terus 2. X-nya 2, Y-nya 1/4. Ya, Y-nya 1/4. Berarti di bawah setengah. Lalu yang selanjutnya X-nya 3. Y-nya 1/8. Berarti 1/8 itu di bawah 1/4. Ya. Nah, inilah dia grafik untuk Y sama dengan setengah pangkat X, atau basisnya atau A-nya itu pecahan, ya. Nah, ini dapat kita amati, ya. Dapat kita amati grafiknya dari positif lalu semakin ke negatif X-nya. Ya, ini dari positif semakin ke negatif. Berarti semakin kecil X-nya, Y-nya semakin besar. Ya. Ini namanya fungsi turun. Semakin kecil X-nya, Y-nya semakin besar. Kalau yang tadi, semakin besar X-nya, Y-nya semakin besar. Itu fungsi naik. Fungsi turun, semakin kecil X-nya, Y-nya semakin besar. Ini lihat. Negatif 1, 2, negatif 2, 4, negatif 3, 8, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, ini hanya perwakilan, boleh lebih dari sini boleh. Nah, adapun ciri-cirinya, ya, grafik fungsi Y sama dengan setengah pangkat X. A, memotong sumbu Y di titik 0,1, ya, ini sama seperti yang tadi, ya, ciri-ciri yang tadi. Lalu yang B, tidak memotong sumbu X, ya, sama juga seperti grafik yang pertama. C, fungsi turun. Nah, itu perbedaannya, ya. Perbedaannya, nilai Y semakin kecil jika nilai X semakin besar, nih. Atau sebaliknya, nilai X semakin kecil, nilai Y semakin besar. Ya. Nilai Y semakin kecil jika nilai X semakin besar. Ya, ini kan semakin besar, semakin kecil nilai Y-nya. Ya. Semakin besar nilai Y, semakin kecil nilai X. Atau semakin kecil nilai X, semakin besar nilai Y. Nah, itulah perbedaan fungsi naik dan fungsi turun. Ya, oke. Semoga bermanfaat. Silakan dipelajari, silakan dipahami. Oke. Selamat belajar.